Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap patuh pada protokol kesehatan. Anak-anak, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kunci determinan. Kelanjutan dari pembahasan klasifikasi makhluk hidup. Ini judulnya kunci determinan. Tujuannya agar peserta didik mampu membuat kunci determinan dengan tepat melalui video ini. Makanya kamu harus benar-benar memahami apa yang saya akan jelaskan di sini. Kalau kamu belum jelas, belum paham, silakan kamu di setel ulang video ini. Dasar pembuatan kunci determinan kamu sudah punya, yaitu harus mampu membuat klasifikasi dikotom. Kemarin kamu sudah melakukannya. Nah, pada kali ini akan dilanjutkan dengan penjelasan kunci determinan. Dasarnya adalah klasifikasi dikotom. Coba lihat. Di sini ada hasil klasifikasi dikotom yang ada di buku Kemdikbud halaman 53 sampai 54. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan belinjo itu dikelompokkan menjadi dua. Namanya klasifikasi dikotom, dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok berspora dan tidak berspora. Siapa saja yang berspora? Suplir dan lumut. Siapa suplir itu sih? Kalau tidak kenal kamu, ini kelompok dari paku, tumbuhan paku. Nah, tidak berspora siapa saja kelompoknya? Dari sini jangan melihat pada tanaman yang lain, harus berdasarkan nama-nama yang ada di kotak ini. Jagung, kedelai, terong, dan belinjo. Nah, berspora ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas suplir dari tumbuhan paku-pakuan. Tidak berbatang jelas lumut. Nah, lumut ini kamu insya Allah sudah tahu. Lumut biasanya ditemukan di tempat-tempat lembab, atau kamu kalau pernah ke sungai ada di tempelan-tempelan batu yang warnanya hijau itu. Nah, sekarang tidak berspora kita klasifikasi dikotomkan, dibagi menjadi dua. Ada biji tertutup dan biji terbuka. Seperti apa biji tertutup? Seperti apa biji terbuka? Dasarnya adalah jika biji itu tidak ditutupi dengan daging buah, maka dinamakan biji terbuka. Contohnya, kalau kamu tahu mangga itu kan bijinya pelok, ada di dalam. Yang dimakan di luar itu daging buahnya. Nah, daging buahnya itu namanya penutup biji, sehingga termasuk biji tertutup. Ini biji terbuka, seperti belinjo langsung bijinya yang dimakan. Tidak ada daging buahnya. Nah, biji tertutup kita kembali lagi pada klasifikasi ini yang termasuk dalam kelompok biji tertutup itu ini dari sini harus dasarnya. Siapa saja di sini kita bagi adalah jagung, kedelai, terong. Sedangkan biji terbuka belinjo, hanya belinjo yang biji terbuka di sini. Terus kemudian kamu pernah ingat enggak nama lain dari biji tertutup? Ya, betul. Angiosperme, sedangkan biji terbuka gymnosperme nama lainnya. Biji tertutup ini dibedakan menjadi dua berdasarkan keping bijinya. Ada yang berkeping dua, ada yang berkeping satu. Apa sih keping dua, keping satu? Kamu pasti kenal dengan kacang tanah atau kacang hijau. Itu kalau dikecambahkan bijinya menjadi pecah menjadi dua. Kalau jagung dikecambahkan maka bijinya tetap
satu. Nah, itu namanya berkeping satu. Nah, kelompok berkeping satu pada kotak di sini hanya jagung. Sedangkan berkeping dua yang di kotak sini ada dua kedelai dan terong. Nah, kemudian terong dan kedelai ini dikelompokkan lagi, dipisahkan lagi berdasarkan bunganya. Di sini ada berbunga kupu-kupu. Yang termasuk bunga kupu-kupu adalah kedelai. Ini, sedangkan berbunga trompet itu terong. Nah, ini. Nah, selesai sudah dalam klasifikasi dikotomnya. Kemudian kita akan menyusun atau membuat kunci determinannya berdasarkan klasifikasi dikotom di sini. Ini coba kamu lihat. Pada pertama berspora dan tidak berspora. Nah, yang tidak berspora dan berspora kita tulis di sini. Tumbuhan yang berspora 1A. 1B tumbuhan yang tidak berspora. Nah, titik ini yang tumbuhan yang berspora dilanjutkan ke nomor 2. Ini salah, ini 1A ini. Ini kemudian yang 1B tumbuhan yang tidak berspora. Ini menuju ke nomor 3. Kita bahas yang nomor 2. Ini awas ya, ini yang 1A ini nomor 2 berarti ya. Nah, kita lihat tumbuhan yang berbatang jelas ini. Berbatang jelas, suplir. Sedangkan tumbuhan yang tidak berbatang jelas di sini apa? Lumut. Nah, sama kan? Ini sudah selesai tentang kelompok yang paling atas. Sedangkan nomor 3 dari tumbuhan yang tidak berspora. Ini yang tulisannya 1B mestinya nomor 3 ini. Biji tertutup yang A. Terus kemudian yang B berbiji terbuka yang ini. Nah, yang berbiji terbuka langsung langsung nama tanaman belinju ya. Sedangkan yang nomor 3A biji tertutup menuju ke nomor 4. Ini tertulis 3A, mestinya 4. Nah, dari nomor 4 ini apa yang dikelompokkan berdasarkan keping bijinya. Ini berkeping 1 tertulis apa? Kedelai dan terong. Keping 2 keping 1 tertulis jagung, keping 2 tertulis kedelai. Coba lihat di sini. Berkeping 1 jagung langsung di sini. Ya, jagung. Di sini biji berkeping 2. Kamu lihat biji berkeping 2 ada 2 tanaman sehingga ditulis 5 langsung di sini ke nomor 5. Ini bukan 4A mestinya, ini langsung ke nomor 5. Nomor 5 ini pembagiannya berdasarkan bentuk bunganya. Ini berbunga kupu-kupu itu kedelai, berbunga trompet terong. Coba kita cek di sini berbunga kupu-kupu kedelai ya toh. Berbunga trompet terong. Nah, ini yang namanya kunci determinan. Menjelaskan dari klasifikasi dikotom dibuat ke kunci determinan untuk menentukan ciri-ciri atau urutan cara pengelompokannya sehingga ketemu apa nama dari suatu tumbuhan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan tentang kunci determinan ini. Silahkan kamu lanjutkan untuk mencoba sendiri.